Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Roy Stop. Roy check one two three Oh, four. ya, Ya alhamdulillah. baik. Alamin. Kak Hafid, apa kabar? Alhamdulillah Baik luar ya. biasa Allah Kita Akbar. balik lagi nih ke Ya, Q&A apa terkait Rohis ya, Rohis atau atau Irma ya. IRA ya. Jadi ini ada pertanyaan Kak dari SMP 8 Bogor. Assalamualaikum Kak, saya izin bertanya bagaimana caranya biar setiap hari program kerja di Ekskul Rohis itu tetap berwarna atau tetap asik. Nah, mungkin pas banget nih sama yang asik nih. Hebat. Kalau kita orangnya asik, coba semoga kita bisa temukan solusinya gitu ya Baik. bersama-sama. Coba mungkin dari Kak Hafid mungkin ada pandangan, silakan Kak Hafid. Ya, terima kasih ya PH. Luar biasa pertanyaan dari Nabila Hanif SMP 8 Bogor. SMP loh. Ya Iya. Masya Allah ya SMP. Ya kita biasanya pertanyaan dari anak SMA ini SMP. Yang mudah-mudahan masuk SMA ya. Pastilah ya. Masuk SMA pasti. Dari SMP ke SMA. Di SMA Maksudnya kan tuh Rohis juga. ya dari SMA harus juga. Ya SMP 8 berarti rumahnya di mana? Nggak tahu di itu warung jambu SMP Warung 8 Jambu. ya. Berarti zonasinya kemana? Pantas area ya. Terus Areal. Berarti antara SMA 10 dan SMA 2. SMA 6. SMA kan terserah juga ya. Terserah Ya. ya. Pokoknya antara itu aja. Kalau masih sistemnya zonasi, karena mau Iya. dihapuskan katanya ya. Iya. Ya teman-teman. Ya nanti kalau dihapuskan ke Semasa aja. Ya. Kenapa itu? Sponsor. Kalau nggak ke Semasa emang satu aja nggak apa-apa. Ya. Iya, Kok Pak. jadi ngebahas itu ya? Ya Iya. makanya. Ya nggak apa-apa. Ya teman-teman. Pokoknya intinya dari SMP ke SMA dan masuk Rohis lagi ya. Betul. Ya. Baik, tapi luar biasa Nabila itu ya pertanyaannya setiap hari loh. Luar biasa, nggak ada capeknya Rohis itu program kerjanya setiap hari. Benar emang setiap hari ya. Kan namanya juga ada Dewan Harian. Dewan harian. Harusnya kerjanya harian. Harusnya Dewan Pengurus Harian ya. Betul. Berarti emang kerjanya harian. Iya. Emang cerdas banget nih. Pantas masuk SMA 1 kalau nggak ada donasi ya. Baik, kok ke sana lagi. Baik. Baik, itu apa namanya setiap hari program kerja di sekolah itu tetap berwarna dan menarik. Baik. Sebenarnya teman-teman, ya, program kerja yang baik itu dari mana sih asalnya? Nah, itu kita harus pertanyakan dulu, Iya, Bang iya. ya. Ya, program kerja yang baik itu dari mana asalnya? Dari datangnya dari anggota, Iya, bukan dari pimpinan. betul. Jadi kalau bahasa Sundanya itu ada bottom up sama top down. Ya, bahasa Sunda ya. Sudah. Sunda Sudah Sunda coba English. England ya, Sunda England ya. Itu. Jadi ada top down, bottom up. Kalau top down itu dari atas top ya Mm. ke bawah. Jadi programnya udah turunan ya. Udah turunan saklek harus dilaksanakan Iya. atau janji ya ketika ketua OSIS atau ketua Rohis janji Kampanye. kampanye bahwa akan ada program makan siang gratis kalau saya kepilih misalkan gitu ya meskipun itu program yang dipaksakan misalkan ya atau harus wajib sholat sunnah duha Mm. wajib sholat sunnah duha Gimana gimana caranya? caranya ya itu 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 sudah kan sunnah. program dipaksakan ya itu top down ya ada program yang bagus itu sebenarnya program yang bottom up Iya, betul. yang datang dari anggota dari masyarakat ya dari anak-anak sekolah ya Iya. anak-anak sekolah di sekolah teman-teman gitu ya makanya teman-teman di awal apa namanya agenda atau di awal program itu baiknya dievaluasi berbagai program itu ya setiap bahkan kalau evaluasi program tidak hanya setiap tahun ya tapi setiap selesai dari program itu dikerjakan apa menarik atau enggak minatnya seperti apa kalau minatnya kurang, tidak menarik, nggak usah dilanjutkan ya. Harusnya dievaluasi apa yang kurang, apa yang harus diperbarui, apa yang harus diperbaiki. Misalkan namanya sama, cuma muatannya beda gitu Iya. ya. Makanya dengan cara apa? Dengan cara bertanya, bertanya pada siapa? Pada anak-anak, anak-anak di sekolah ya, khususnya di anggota. Mm. Misalkan program kerja ini kok sudah ada. Makanya saya kalau di mana di masa itu di mana gitu ya ke teman-teman, ini kok program dari tiap tahun ada ini. Apa Mm. bagus apa enggak ini Iya. program nih? Apa Ya, copy paste lagi? apa copy paste dari pengurus Sebelumnya. sebelumnya atau memang bagus gitu. Kalau bagus ya nggak apa-apa, berarti Iya. bagus berarti itu ya. Lanjutkan. Kalau bagus dilanjutkan, amati, tiru, modifikasi ya bisa Nah, dimodifikasi. iya. Tapi kalau yang nggak menarik padahal mah ini paksakan ini harus ada itu nggak perlu diadakan. Iya. Jadi harusnya tanya dulu. Misalkan bisa kalau sekarang kan bisa kuesioner ya bentuknya. Bisa Google Form atau apa tanya. Misalkan program kerja ini ada evaluasi nggak? Kemudian program kerja yang sekiranya teman-teman mau apa?
Ya, kalau mau pertanyaan terbuka boleh, mau pertanyaan tertutup boleh juga. Misalnya kalau pertanyaan terbuka, bebas mereka mau mengutarakan. Kayak esai. Ya, misalkan saya mau setiap pekan olahraga bersama Nah, di Golf Bogor Center misalkan. Hebat banget ya main Rohis di golf. golf, main golf mahal gitu. Ya, main golf mahal. Misalkan gitu ya, setiap pekan. Berarti itu ditampung tuh, itu pertanyaan terbuka. Kalau Bukan. tertutup, pilihan, kasih pilihan ya. Misalkan ada pilihan archery, kemudian naik gunung bareng ya, Berkuda, berkuda, kemudian lari, berenang jogging. bareng, Nah, jogging bareng. Asal jangan bobo bareng aja. Nanti ngorok sama-sama ya. Gitu. Jadi ada pilihan pertanyaan-pertanyaan tertutup ya dari kita. Terserah teman-teman mau apa. Nanti ditampung tuh, ya, disaring ya sama ya. kita. Jadiin program, misalkan archery apa gitu namanya. Silakan teman-teman namain aja ya. Sekarang teman-teman lebih lebih apa namanya lebih apa namanya lebih inilah gitu ya, pemikiran lebih lebih bagus daripada kita gitu ya, Lebih dari kreatif. lebih kreatif daripada kita apa namanya terkait program, nama program gitu ya. Jadi sekali lagi Nabila ya dan teman-teman Rohis, menarik atau tidaknya suatu program itu ditentukan ketika evaluasi, dan Hmm. yang menentukan siapa? Berarti yang menentukan anak-anak atau teman-teman dari sekolah masing-masing. Ya. Makanya ada dari survei gitu ya, menarik atau enggak, dan perlu terus dievaluasi itu program. Jangan sampai itu program turunan ya, Hmm. program dinasti. Kalau bahasa sekarang, dinasti itu keturunan yang nggak baik ya, program turunan itu boleh kalau memang masih menarik, Ya. atau mau namanya sama tapi ganti Hmm. apa namanya ganti muatannya, nah boleh teman-teman. Jadi menarik atau tidaknya sekali lagi itu datang dari apa namanya dari teman-teman semuanya, datang dari anak-anak atau sahabat teman-teman yang ada di sekolah masing-masing gitu ya, terkait program itu. Jadi di awal kepengurusan silakan teman-teman evaluasi secara menyeluruh tuh programnya, dan sebarkan kuesioner, sebarkan apa namanya, sebarkan terserah teman-teman nyobain apa, yang penting yang pasti ada apa namanya ada listnya program yang diinginkan di tahun Ya. kepengurusan teman-teman Ya. yang menarik dan membuat minat banyak orang. Ingat loh ya, kita berada di kebaikan ini mengajak orang-orang ya, PH ya. Ya. PH mengajak orang-orang untuk kebaikan juga, tidak tidak hanya soleh pribadi ya, Pribadi. tapi soleh sosial. Ingat, Sosial. Rohis itu solihnya soleh sosial. Jadi jangan, nah program top down itu solehnya soleh pribadi menurut saya, karena Ya. itu yang diinginkan oleh Ya. seseorang, satu orang gitu ya. Kalau soleh sosial diinginkan oleh semuanya gitu ya. Buat apa kita ngadain event program tapi tidak ada yang pesertanya Tanya. atau tidak minat orang-orangnya. Intinya sekali lagi, program unik, menarik itu datang dari teman-teman. Semuanya dari teman-teman datangnya, bukan dari pribadi teman-teman, tapi dari semua orang yang ada yang terlibat di organisasi kita. Kalau di sekolah berarti ada pengurus rohisnya, kemudian ada yang jadi objek kebaikan kita ya, Ya. siswa-siswi di sekolah tersebut. Silakan teman-teman tampung. Mungkin dengan program menarik kita jadi open close recruitment ya. Ya. Ada yang tertarik dengan Rohis. Saya mau gabung Rohis nih. Saya mau masuk divisi itu tuh misalkan Ya. yang ada archery-nya misalkan, ya ada berenangnya tuh. Nggak apa-apa gitu teman-teman. Ya bahkan dulu saya itu ada satu ketua OSIS dulu sama saya. Nah ketua OSIS itu kan nggak gabung Rohis waktu itu ya. Karena main bola, ya kan saya nggak bisa main bola bersama ketua OSIS, tapi ada yang bisa main bola ya. Dia tertarik tuh. Ada yang kerjasama kolaborasi antara OSIS dengan Rohis ya. Nah, tuh. Akhirnya main bola bersama. Gabung tuh dengan Rohis. Wah, luar Ya, biasa. meskipun di bawah saya ada ketua OSIS di bawah ketua Rais. Rohis. Ya divisinya dia kalau nggak salah Departemen 4 tuh. Ngurusin musola, Ah, mantap. marbot gitu ya. Tuh ketua OSIS dari marbot ya. Di bawah ketua Rohis lagi gitu ya. Karena apa? Karena main bola bersama itu, ada Hmm. program bersama. Saya masukin ke divisi ini nggak apa-apa. Saya mah ngurus aja di apa namanya masjid katanya, yang Hmm. olahraga mah kita kolaborasi gitu antara Rohis dengan OSIS. Nah itu bisa di eh, jadi termanfaatkan gitu ya, Ya. apa namanya program kita. Itu mungkin mudah-mudahan menjawab Nabila. Silahkan mungkin ada eh, bisa mau dibuka mikrofonnya atau di chat mangga Ya. gitu. Atau ada PH, Tanggapan. gimana PH? Oh, ini Dari ada PH. ada tanggapan dulu nih. Ada tanggapan? Selamat terima kasih atas pencerahannya.
Ekskul tuh. Ya, Alhamdulillah. semoga Ya semangat ya Nabila ya. ya, Nanti masuk SMA ke Rohis lagi ya. Jangan bundung di Rohis. ya, Ya ada tambahan dari PH mungkin. ya, Pengalaman PH. ya benar berarti kata Kak tadi ya, saya setuju. Kalau misalnya emang yang kalau emang mau menarik ya berarti emang dari apa dari warga sekolah gitu ya, gitu teman-teman muslim yang bahkan bukan pengurus Irma sendiri yang kita tanyain gitu mau bikin apa. Tapi intinya untuk bikin program pun kalau mau tiap hari berarti jangan yang ribet-ribet. Hmm. Kan pengennya tiap hari tuh ya. Hmm. Kalau mau tiap hari jangan ribet. Jadi eh complexity itu adalah lawan dari apa namanya berkelanjutan tuh. Terus menerus gitu Terus di lah. continuity ya. Jadi kalau misalnya mau terus menerus bikin yang mudah. Jadi misalnya kegiatan simpel tadi misalnya gerakan anak Irma ngajak duha misalnya gitu ya. Gitu kalau misalnya atau misalnya anak Irma bikin sesuatu apa gitu misalnya. Itu juga bisa bikin sesuatu ya apa tiap hari gitu ya. Atau misalnya dulu di saya tuh biasanya kan sebelum waktu saya kelas 10 tuh ada yang namanya kultum ya, kultum kelas gitu, kultum di masjid. Jadi anak pengurus rohisnya tuh kultum bergantian gitu. Cuman sejak adanya apa speaker-speaker di kelas tuh dan ada tempat satu buat yang broadcastnya apa buat yang mic-nya gitu. Nah itu jadi kita bikin namanya kultum radio. Jadi tiap istirahat ada kultum radio. Jadi ntar eh, kan sebenarnya nggak terlalu mudah, nggak terlalu susah ya. Tinggal nyalain apa speakernya, alatnya gitu ya, amplinya, terus ngomong aja di tempat itunya. Sebenarnya bukan radio juga sih, tapi kita namanya kultum radio gitu. Atau misalnya kita sediain meja di luar kelas gitu ya, di misalnya di pojok-pojok kelas, di luar kelas gitu maksudnya, di pojok-pojok sekolah, kita taruh Quran di situ, tulis di sini spot untuk baca Quran gratis gitu, atau apa itu kan eh, apa namanya, simple tapi bisa mengajak teman-teman yang lain gitu. Ntar anak kelas nongkrong di situ, kalau misalnya ada yang mau tilawah check up gitu, dicek tilawahnya udah bener apa belum, bisa ke anak rohis gitu. Nah itu jadi selain tadi apa nanya ke teman-teman di luar pengurus rohis mau program apa gitu ya dari apa yang diharapkan dari Irma kita juga bisa bikin yang simpel-simpel, tidak harus bikin kegiatan yang tadi misalnya apa jalan-jalan ke kebun raya itu kan harus butuh biaya, butuh apa persiapan logistik apa, makanan snack gitu ya, termasuk di Zoom ini teman-teman perbanyak bikin Zoom aja atau Google Meet gitu ya. Nah ntar kajian gratis gitu atau misalnya namanya nongkrong nongkrong Islami gitu atau apa gitu ya, ngopi ngobrol perkara iman gitu ya. Nah itu kan sebenarnya kalau Zoom ini kan lebih mudah gitu ya, simple, kita nggak perlu nyiapin snack gitu ya. Teman-teman nggak dapet snack kan, snacknya masing-masing dari orang tua. Jadi just bikin simple, bikin yang bermakna gitu ya, yang esensinya itu dapat tapi nggak harus besar, dan tadi bisa menyentuh ke teman-teman kita yang di luar pengurus rohis tadi, biar ilmunya bermanfaat itu bisa kita sebarkan ke teman-teman yang lain gitu ya. Iya, Gitu. Udah itu dari tambahan ya. ya. Apa ya? Hah? Ya Mau itu. nambahin? Enggak udah Udah cukup. cukup. Dari yang lain mungkin ada yang mau nambahin dari sekolah yang lain? Hmm. Kalau dari Ada tiga, nggak teman-teman yang mau dua, menambahkan? ya itu jadi intinya untuk yang kegiatan Irma silakan terus berkreativitas ya, berinovasi. Yang tadi kita cari peluang di sekitar kita, apa yang tadinya tidak ada bisa kita bikin program, kita cari peluang. Eh, Semoga bisa terus bergerak. Yang penting bergerak aja lah di Irma tuh, eh, bikin yang dananya minim, bahkan mendekati biayanya nol gitu ya, supaya terus bisa dilakukan gitu. Baik, itu mungkin buat episode kali ini, Kak Fit. Oke, terima kasih Dari teman-teman juga tuh ada. teman-teman semuanya, eh, terutama dari yang bertanya tadi ya, dari ya, Nabila ya, SMP 8 Bogor, tetap semangat. Terima kasih, kita tutup dulu ya, sementara ya. dengan, Saya yang nutup. oh iya ya, saya lupa.
Tahunya di model. Ya, terima kasih buat yang sudah Mohon maaf, mendengar mohon maaf. pendengar setia podcast Rohis Talk juga di rumahnya masing-masing. Semoga bisa bermanfaat untuk dibawa di sekolahnya masing-masing. Tetap stay tune di podcast Rohis Talk, dan kalau teman-teman, kalau podcast Rohis Talk bikin kegiatan offline, silakan ikut juga, tongkrongin aja terus di Instagram kita di Rohis titik talk. Baik, cukup ya. Ya, Kita cukup. cukup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kembali lagi ke podcast Rohis Talk. Mic Rohis check, cek one, one two, two three, four. Jivos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.